warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar bahasa Indonesia, kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, pandangan ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Kalian perhatikan, pekan lalu kita sudah bahas bagaimana menyajikan teks laporan hasil pengamatan dan beberapa bagian yang harus diperhatikan ketika membuat teks laporan hasil pengamatan. Hari ini kita lanjut tentang menulis teks laporan hasil pengamatan. Artinya menulis berarti kita akan menulis ya. Nah, lanjut. Nah, laporan yang baik dibuat menggunakan kata yang baku dan kalimat efektif. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jadi di sini kalian ketika membuat laporan harus menggunakan kata baku atau kalimat efektif supaya pembaca atau yang mendengar juga akan lebih enak mendengarnya, lebih enak membacanya ketika menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Bisa juga ditambahkan dengan kalimat sehari-hari kita. Terus lanjut. Nah, di sini sebelum membuat teks laporan hasil pengamatan, kalian perlu memperhatikan waktunya. Sebelumnya kita pernah bahas ya, tempatnya, suasananya bagaimana, hingga proses dari peristiwa atau objek yang diamati. Jadi ketika kita membuat laporan pengamatan, kita harus lihat waktunya bagaimana, cocok enggak, tempatnya itu bagaimana, suasananya nyamankah, tidakkah, seperti itu. Dan bagaimana itu objek yang diamati bagus tidak untuk anak-anak seumuran kita, seperti itu. Nah, laporan yang dibuat apa adanya, sesuai apa yang dilihat, bukan hasil perkiraan ataupun hayalan. Jadi ketika membuat laporan hasil pengamatan cuma duduk-duduk bahayal, apakah kita mau buat hasil laporan menghayal bagaimana ya, seperti itu. Nah, bukan seperti itu yang di teks laporan hasil pengamatan, tapi yang dituntut di sini yang dilihat langsung. Seperti yang kemarin Ustazah pernah jelaskan ya. Jadi ketika kalian pernah berwisata, silahkan kalian, saya pernah berwisata di sini. Silahkan dibuat laporannya, waktunya, tempatnya, suasananya seperti apa, silahkan. Dan objek yang diamati itu seperti apa, seperti itu ya. Tidak menghayal, bukan dikira-kira, saya begini, tidak, salah. Jadi harus langsung ya. Oke. Untuk penugasannya kalian harus menulis teks laporan hasil pengamatan dengan perintah di atas yang tadi Ustazah jelaskan. Tempatnya, waktunya, objeknya, suasananya seperti apa, bukan yang dihayalkan, yang
dikira-kira, oh seperti ini. Bukan seperti itu ya. Jadi misalnya kalian pernah berwisata di Tangkoko, silahkan. Yang pernah berwisata di Gunung Lokon, silahkan. Silahkan ditulis, dituangkan dalam tulisan. Oke, itu saja untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Jika ingin bertanya, silahkan Japri atau Japri via WA atau Telegram. Cukup sekian materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.